Baik, selamat pagi saudara-saudara. Kali ini di mata kuliah keperawatan gawat darurat, ini adalah tatap muka ke-6 ya. Tatap muka ke-6, kemudian topik yang akan kita bahas adalah isu end of life pada keperawatan gawat darurat. Nah, apa itu isu end of life? Kita akan pelajari bersama-sama pada slide berikutnya ya. Nah, sebelum masuk atau membahas definisi apa itu end of life, sebelumnya saya ingin mengajak Anda untuk mereview tentang pelayanan di IGD ya, pelayanan di instalasi gawat darurat. Kita tahu bersama IGD itu tempatnya pasien masuk pertama kali. Pasien gawat masuk di sana. Terkadang juga ada yang tidak gawat masuk di sana. Nah, sehingga di situ di IGD itu ada proses namanya proses triase, proses melakukan pemilahan pasien berdasarkan kegawatan. Nah, di mana itu sudah pernah Anda pelajari di pertemuan sebelumnya tentang triase. Kemudian, kalau Anda menjadi perawat IGD, saudara, Anda tentu dituntut untuk mampu memberikan layanan yang tepat dan juga cepat. Nah, tadi tentang triase, di mana Anda juga harus memprioritaskan pasien sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, memprioritaskan secara tepat mana yang lebih cepat ditangani, itu yang Anda lakukan. Itu namanya melakukan secara profesional. Dan juga tentu Anda dituntut untuk mampu berkomunikasi ya, tidak hanya dengan tindakan saja, tapi juga komunikasi supaya pasien itu juga memahami apa yang kita berikan, pasien tidak cemas, pasien paham, seperti itu. Kemudian pasien yang masuk di IGD itu kondisinya macam-macam, bervariasi, mulai dari yang mungkin kukunya sakit, nyeri, hingga pasien-pasien yang mengancam nyawa, pasien yang sulit bernafas, pasien henti nafas juga bisa, henti jantung bisa masuk di rumah sakit. Bahkan juga ada yang pasien-pasien yang trauma, dengan trauma ya. Nah, kondisi ini macam-macam di IGD dan penanganannya pun tentu berbeda. Nah, ini adalah pernyataan dari Mi Oce et al. 2016 bahwa pasien dengan kondisi mengancam nyawa ini fokusnya adalah resusitasi. Ya, resusitasi. Resusitasi apa? Resusitasi membantu fungsi tubuh. Contoh misalkan, pasien henti nafas. Maka resusitasinya seperti apa? Kita berikan bantuan nafas. Ya, kita pompa, resusitasi. Pasien dengan henti jantung dan henti nafas, maka kita berikan pijat jantung. Ya, kita pijat jantung. Plus kita berikan bantuan pernafasan. Nah, sedangkan pada pasien yang menjelang ajal, saudara, sudah mau meninggal, maaf, lebih fokus pada apa? Perawatan end of life. Nah, kita jawab sekarang apa itu end of life. End of life itu adalah end, akhir, life, hidup, akhir hidup, akhir hayat, atau pasien mau meninggal. Jadi fokus kita ya, baik itu yang di IGD maupun non IGD, maka pasien yang menjelang ajal ini mau meninggal, fokus kita bukan resusitasi tapi end of life. Bagaimana pasien itu meninggal secara tenang. End of life care, perawatan akhir hayat. Perawatan akhir hayat, akhir hidup ini diberikan pada pasien yang menjelang meninggal atau fase kritis dengan penerapan teori peaceful end of life. Apa? Penerapan teori peaceful end of life. Ya, ada suatu teorinya ternyata dalam merawat pasien yang mau meninggal ini. Nah,
Dalam teori peaceful end of life, teori ini peaceful end of life teori ini ada 5 aspek ya. Saya lagi ada 5 aspek yang ditekankan. Yang pertama adalah klien tidak merasa nyeri. 2, klien tidak mengalami mual. 3, klien merasa dihormati. 4, klien mendapatkan kenyamanan. 5, klien merasa damai dan klien tidak merasa sendiri dalam menghadapi kematiannya. Nah, itu yang perlu diterapkan. Ya. Nyeri, mual, dihormati, kenyamanan, damai, jangan sendiri. Gitu ya. Itu yang diterapkan. Nah, dalam kenyataannya saudara, kalau di instalasi gawat darurat itu kondisinya kan bervariasi. Seringkali juga nggak ada keluarga juga, sehingga ini menimbulkan dilema perawat. Ya, perawat menjadi berpikir, ya mana yang harus saya lakukan, karena kondisinya tidak seperti teori. Ya, kondisinya bervariasi. Ya. Nah, di sini saudara, Anda perlu membaca ya jurnal 1 dan jurnal 2 secara individu. Yang ini dilampirkan juga. Ya, dilampirkan, Anda baca. Yang jurnal pertama adalah studi fenomenologi pengalaman perawat instalasi gawat darurat dalam merawat pasien terlantar. Yang kedua adalah nah, lagi saudara, jurnal 1 pengalaman perawat instalasi gawat darurat dalam merawat pasien terlantar. Kita buka jurnal yang pertama. Nah, ini dia. Ini jurnalnya yang perlu Anda pahami, baca dan pahami. Ini juga pasien terlantar ya, nggak ada keluarganya, sendirian di sana, memasuki fase end of life, dia hampir meninggal. Nah, ini juga sering dialami perawat ya. Apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana penanganannya, bagaimana pengalamannya di sana, ini silahkan dibaca. Berikutnya adalah saudara, jurnal yang kedua, pengalaman perawat IGD merawat pasien do not resuscitate pada fase perawatan menjelang ajal. Kita buka jurnal yang kedua ya, pengalaman perawat IGD merawat pasien do not resuscitate. Do not, jangan diresusitasi. Maksudnya gimana? Pasien yang seharusnya sebetulnya ini ya, atau yang diistilahkan sebagai DNR, do not resuscitate, merupakan keputusan untuk tidak melanjutkan tindakan CPR. Ya, pasien yang sudah henti jantung, tapi ada kondisi di mana jangan diberikan pijat jantung, jangan diberikan CPR. Nah, ini adalah suatu dilema ya, pengalaman yang unik di IGD ya. Terkadang juga di unit lain juga ada ya. Tapi IGD karena banyak variasinya kondisi pasien, maka ini juga sering terjadi. Nah, ini perlu Anda baca. Setelah itu saudara, setelah Anda membaca secara individu, nanti kita ada pertemuan khusus secara online, tatap layar ya. Kita akan bahas ya, bagaimana pendapat Anda dari jurnal tersebut. Nah, untuk menjawab ini tentu Anda perlu memahami dari jurnal tersebut. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi.